Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah pengajian Zoom-nya Keluarga Besar Pelajaran Islam Indonesia rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada pejuang agung Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, kaum mukminin, mukminat. Hadirin jamaah Sumiyah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, wabil khusus Al-Ustadz Ahmad Yani yang sudah hadir di tengah kita. Alhamdulillah pada pagi Jumat tanggal 3 Januari 2025, ini Maul salah nulis ini, 3 Januari 2024, balik lagi nih ulang. Ya, pengajian yang ke 173 73 ya. nih. Ya, 73. ya 173. Eh, baru, semangat baru ya. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Baik amal pribadi kita maupun amal jama'i kita di organisasi KBPI. Eh, di tengah kita telah hadir Bapak Ustadz Ahmad Yani yang eh, rutin memberikan nasihat, memberikan materinya. Topik yang akan disampaikan oleh beliau pada pagi ini adalah terkait manajemen dakwah berbasis masjid. Jadi manajemen dakwah saya kira kita sama-sama paham, banyak channel yang bisa dikembangkan. Salah satunya dari masjid, bagaimana masjid bisa dikelola sebagai satu eh, apa namanya fokus sebagai bagian daripada strategi dakwah. Manajemen dakwah berbasis masjid itu yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk mengawali kegiatan pengajian ini, marilah kita membuka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala diniyah walikuniyatin solih fi barakati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya pada Al Ustadz Ahmad Yani dipersilahkan untuk memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, semua kita tentu menyadari bahwa masjid itu punya kedudukan yang sangat penting. Karenanya ada dua peristiwa di masa Rasul yang memberi isyarat pada kita tentang pentingnya masjid. Pertama, Isra Mi'raj yang disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ada peristiwa hijrah yang juga memberi isyarat tentang pentingnya masjid karena Rasul mampir di satu kampung namanya Kuba, kemudian 4 hari mampir di Kuba ternyata membangun masjid, dan sesampai di Madinah ternyata beliau juga membangun masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Nabawi. Sesudah masjid itu dibangun, maka masjid itu harus difunglah menulis ada 10 judul buku yang membahas tentang masjid. Lanjut. Nah, fungsi masjid itu
kalau disederhanakan menjadi tiga, yaitu fungsi ubudiyah, fungsi peribadatan, kaum muslimin mau beribadat di masjid, dan pengurus masjid harus memberi pelayanan peribadatan dengan baik. Yang kedua, fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan, sehingga jamaah kita terbina melalui masjid. Aspeknya ada dua, yaitu aspek keilmuan, jamaah kita harus menjadi jamaah yang paham, bukan jadi jamaah yang awam, dan terbentuk karakter dari ilmu yang dipelajari. Lalu yang ketiga adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid itu dirasakan manfaat sosialnya, dan masjid itu memang harus memainkan peran sosial. Peran sosial itu bukan cuma santunan, bukan cuma aspek ekonomi, tapi banyak aspek yang terkait dengan persoalan sosial. Karenanya, dalam konteks manajemen dakwah, fungsi-fungsi ini nanti diwujudkan dalam konteks dakwah. Lanjut, yang pertama adalah dakwah melalui peribadatan. Peribadatan itu misalnya sholat Jumat. Ini momentum yang sangat penting, sholat Jumat, karena jamaahnya banyak. Tidak ada forum di masjid yang jamaahnya banyak kecuali forum ibadah Jumat. Sholat 5 waktu, 3 saf, 4 saf, pengajian kurang dari itu, separuhnya. Eh, tapi sholat Jumat ini jamaahnya banyak. Yang hadir semua kalangan. Dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, lansia, semua hadir. Yang kaya, yang miskin, yang pendidikan rendah, yang pendidikan tinggi, semua hadir dalam ibadah Jumat. Maka dalam konteks dakwah ini kesempatan yang sangat berharga. Karenanya siapkan khotib. Pengurus masjid harus siapkan khotib. Di Jakarta, dan bisa jadi di banyak masjid yang lain, di Jakarta saja misalnya, banyak masjid nggak punya khotib. Khotib diundang dari mana-mana. Masjid itu sendiri nggak punya khotib. Jadi ternyata khotib juga naturalisasi ini. Jadi siapkan khotib, termasuk cadangannya. Sehingga kalau khotib yang terjadwal tiba-tiba berhalangan, cadangan sudah siap. Kriteria khotib yang harus disiapkan, dia punya kepribadian yang soleh. Sehingga tidak terjadi kontradiksi antara pesan dakwah dengan sikap dan tingkah lakunya. Wawasannya luas, ilmunya banyak, kemudian kemampuan berkhutbah yang menarik, sehingga khutbah disampaikan dengan semangat yang membuat jamaahnya tidak ngantuk, tidak tidur. Ini juga sebuah koreksi mengapa orang tidur ketika khutbah sedang berlangsung. Kalau lagi khutbah, ada yang tidur kan kelihatan. Kalau lagi Zoom seperti ini kan nggak kelihatan. Apalagi videonya tidak nampak. Hmm. Baik. Nah, yang kedua, dalam konteks dakwah itu adalah siapkan silabus khutbah. Temanya bervariasi dan terarah, sehingga setiap Jumat tema-temanya itu berbeda dan orang mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan melalui khutbah. Lalu dalam konteks ini pengurus harus mengkomunikasikan dengan para khotib, karena para khotib kadang tidak siap juga kalau diberi tema. Dia mau menyampaikan tema yang ada di kepalanya. Bahkan bukan di kepalanya, tapi di bukunya. Sehingga dia nggak siap kalau diberi tema. Ini harus dikomunikasikan. Karena di masjid kita, khutbah itu ada tema yang ditetapkan. Kalau khotib tidak mau dengan tema itu, ya nggak usah khutbah di sini. Pengurus masjid boleh punya ketegasan. Itu yang pertama, peribadatan melalui sholat Jumat. Yang kedua adalah melalui sholat tarawih.
lanjut sholat tarawih. Sebentar lagi kita memasuki Ramadan, sekitar 2 bulan lagi kita masuk Ramadan. Maka dalam konteks dakwah, Ramadan ini ada kegiatan tarawih. Tarawih itu ada kegiatan ceramah tarawih, ada kultum. Ini sebenarnya kreativitas di dalam dakwah, memanfaatkan momentum tarawih. Sebab sesedikit-sedikitnya jamaah tarawih tetap lebih banyak dari jamaah pengajian. Kalau pengajian eh, orangnya mungkin cuma 2 saf, kalau satu saf 30 orang, maka orangnya 60, 70, 100 saja rasanya pengajian udah banyak. Tapi kalau tarawih itu kan jamaahnya bisa 5 saf, malam-malam pertama malah penuh. Maka ini kesempatan untuk berdakwah. Itu namanya kreativitas. Dicari dalilnya di buku mana juga nggak ketemu tentang ceramah tarawih. Itu kreativitas di dalam dakwah. Maka siapkan penceramah yang baik dan menarik. Manfaatkan juga potensi internal. Karena jamaah kita juga ada yang bisa. Atau kalau belum bisa, mestinya pengurus masjid juga menyiapkan, mengkader dengan menyelenggarakan pelatihan, pelatihan retorika dakwah misalnya, atau pelatihan kultum Ramadan namanya. Itu bisa dilakukan untuk menyiapkan orang supaya bisa. Nah, yang kedua, tentukan tema. Malam pertama bahas apa, malam kedua bahas apa, eh, agar variatif dan terarah. Jadi tema dan silabus. Alhamdulillah saya juga sudah menulis bukunya. Ada buku 3 pesan dalam 30 Ramadan, ada 60 pesan Ramadan. Sehingga di buku ini, 2 buku ini ada 90 tema yang bisa dibahas, bisa dipilih. Begitu juga kalau khutbah tadi, khutbah itu juga ada silabusnya, kemudian ada tema-tema yang dibahas, dan saya sudah menulis buku khutbah itu ada 8 judul buku. Meskipun sekarang yang tersedia eh, 6, karena yang 2 habis belum dicetak ulang. Yang keempat, waktunya sekitar 10 sampai 20 menit. Lalu yang keempat, bagus bagus apabila diadakan juga dalam bentuk tanya jawab. Sehingga sepekan sekali ada bentuk tanya jawab yang dikembangkan, eh, sehingga jamaah bisa bertanya kepada ustadz, kemudian eh, sebentar, baterainya habis. Teknisnya kan jamaah bisa menyampaikan eh, pertanyaan kepada pengurus masjid, lalu pengurus masjid menyampaikannya lagi kepada ustadz. Lalu bisa juga spontan. Pertanyaan yang sifatnya spontan ditujukan kepada ustadznya. Ini melalui tarawih. Yang berikutnya, lanjut, itu adalah eh, bisa menyelenggarakan kultum setelah sholat berjamaah. Eh, Sholat berjamaah itu kan ya rata-rata 2 saf, 3 saf. Eh, maka bagus dimanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan pesan dakwah meskipun sebentar. Potensi internal bisa dimanfaatkan, bisa juga dalam bentuk membacakan buku, ya membacakan buku. Eh,
saudara kita kalangan jamaah tabligh itu sering memanfaatkan habis sholat berjamaah, mereka membacakan buku. Ya, banyak buku yang bisa kita bacakan. Ya, misalnya saya menulis buku Asbabun Nuzul tematik, itu bisa dibacakan. Belajar kepada para sahabat Nabi, itu juga bisa dibacakan. Cerita-cerita sahabat, karena sahabat-sahabat itu sering baru kita tahu namanya, belum tahu kita sepak terjang kehidupannya. Atau malah namanya juga nggak tahu. Jadi begitu. Ada mukjizat Nabi Muhammad dan sebagainya. Buku-buku yang bisa dibacakan. Tentu ada pelatihan bagaimana membacakan yang menarik supaya jamaah tetap antusias dengan waktu yang singkat. Lanjut, sekarang eh, dakwah melalui proses tarbiyah, majelis taklim ya, melalui majelis taklim. Terselenggaranya pengajian umum dan kelompok sesuai dengan tingkat kesadaran. Selama ini pengajian kita di masjid-masjid bersifat umum, belum dilakukan pengelompokan. Padahal tingkat kesadaran, kebutuhan, pemahaman jamaah, termasuk pilihan waktu itu kan sangat variatif. Orang yang belum insaf dengan orang yang hampir jadi ustadz itu kan beda. Tapi kan pengajiannya sama saja. Maka yang kedua, menyelenggarakan pengajian yang bersifat khusus. Ya, misalnya pengajian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, materinya dasar-dasar ajaran Islam. Maka konsekuensi masjid kalau mengislamkan orang, menerima pengislaman, ya dia harus mau melakukan pembinaan kepada mu'alaf. Jangan cuma nerima orang masuk Islam, kasih sertifikat, selesai. Apalagi sekarang ini orang masuk Islam itu ada juga yang menjadikannya sebagai alibi, alibi untuk cari dana, cari sumbangan. Sebab ada orang ketika sudah menyatakan diri masuk Islam, diislamkan di masjid, lalu jamaah menghimpun dana, jamaah menghimpun dana sebagai tanda simpati. Dapat dia dana 1 juta, 2 juta dari jamaah itu. Maka ada teman saya, seorang khotib, dia berkhutbah di satu masjid, ada pengislaman. Nanti ketika dia khutbah di masjid lain, ketemu lagi dengan orang itu. Pengislaman juga. Wah, tiap Jumat dia masuk Islam itu. Nah, maka ada pembinaan. Begitu juga bimbingan baca tulis Arab, huruf Arab. Bimbingan membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik. Maka pengurus masjid itu harus bisa memastikan semua jamaah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Selama ini belum nih, eh, pengurus masjid nggak tahu jamaah itu bisa apa enggak. Selama ini husnuzan saja, baik sangka. Kalau dicek, bisa jadi banyak yang belum bisa baca Quran dengan baik. Bahkan, jangankan jamaah, yang jadi imam saja kadang-kadang tidak standar juga baca Qurannya. Nah, lalu pengajian materi dasar Islam untuk yang masih awam. Ya, seperti pembahasan fikih toharo, sholat, dan sejenisnya. Ada teori, ada praktek. Kemudian pengajian dengan tema spesial, ya, seperti fikih keluarga hingga masalah perceraian. Ini juga banyak yang belum memahaminya dengan baik. Apa itu talak satu, talak dua, talak tiga, apa itu masa iddah, bagaimana konsekuensinya. Itu di antara contoh tema-tema yang perlu dibahas, masalah waris, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh jamaah. Sehingga pengurus masjid perlu tanya jamaahnya, apa yang mereka ingin pelajari, apa yang mereka butuhkan. Ini majelis taklim. Yang berikutnya,
adalah melalui kegiatan PHBI. Lanjut, PHBI, Peringatan Hari Besar Islam. Meskipun hari besar itu cuma Idul Fitri, Idul Adha, tapi dalam tradisi masyarakat kita, dalam konteks dakwah, itu ada kreativitas. Yang namanya pengajian, yang hadir sedikit. Tapi kalau acara-acara seperti Maulid, Isra Mi'raj, dan sejenisnya, itu banyak juga yang hadir. Sehingga itu namanya kreativitas, bukan peribadatan. Kalau orang mengatakan itu bid'ah, itu karena dia melihatnya aspek peribadatan. Kalau ini aspek dakwah, sehingga dakwah yang boleh dikembangkan. Maka momentum Tahun Baru Islam, Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Halal Bihalal adalah aktivitas dakwah, bukan peribadatan. Acara yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jamaah. Ini sekarang eh, masjid-masjid itu maunya yang praktis-praktis saja, sehingga tidak pernah membicarakan tema. Eh, sudah mengalami pergeseran. Apalagi eh, Maulid itu misalnya itu parade ceramah, sehingga penceramahnya banyak, penceramahnya 10, 15. Itu nggak ada tema spesial yang dibicarakan. Maka pengurus masjid harus menentukan tema acara. Misalnya didiskusikan dulu, bagaimana kondisi jamaah kita sekarang. Silahkan berpendapat. Oh, oh, saya mendapati jamaah kita sekarang banyak yang mengalami konflik dalam keluarga. Bahkan terjadi perceraian. Kalau begitu, apa temanya? Maulid kita. Oh, kalau gitu saya usul dengan Maulid kita teladani Nabi dalam kehidupan keluarga. Nah, sehingga sudah ketemu temanya, nanti siapa narasumbernya? Tentukan narasumber atau penceramah yang mampu membahas tema itu dengan baik. Ustadz A, oh jangan, Ustadz A belum nikah. Bagaimana dia mau bicara soal keluarga? Kalau gitu Ustadz B, oh jangan, kata yang lain. Emang kenapa? Ustadz B itu kawin cerai aja dia kerjaannya. Ya, begitu. Bagus dirangkai dengan musabakoh. Ini sesuatu yang sudah banyak ditinggalkan. Kegiatan musabakoh di masjid. Eh, Akhirnya itu diambil oleh media seperti televisi. Ngelawak aja ada musabakohnya. Ya, maka di masjid bagus ini diselenggarakan musabakoh dalam rangka Maulid, pekan Nuzulul Quran. Eh, ada tilawah, ada tahfiz, ada pidato dakwah, ada khutbah. Belum ada tuh malah khutbah. Lomba khutbah itu belum ada. Lomba lomba cerita sahabat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, agar mereka bisa bercerita tentang sahabat Nabi kepada anak, kepada cucu. Begitu. Cerdas cermat, ini juga bagus sebagai media dakwah. Cerdas cermat. Dulu sebelum COVID itu saya diminta oleh diminta oleh Indosat misalnya. Itu kalau bulan Ramadan Indosat mengadakan cerdas cermat. Eh, Pesertanya dikasih soal untuk dijawab sebanyak 50 grup, 50 grup. Eh, itu tertulis. Nanti yang nilainya terbaik dipilih 6 grup. 6 grup itulah yang masuk ke final tatap muka. Sehingga itu menambah pengetahuan. Meskipun dia nggak bisa jawab, tapi itu menambah pengetahuan.
Lomba sholat jenazah. Nah, ini juga belum pernah nih. Lomba sholat jenazah. Seorang bapak mestinya memastikan anaknya terutama yang usia SMA, apalagi mahasiswa, itu bisa sholat jenazah apa enggak? Gitu. Jangan sampai ketika bapaknya meninggal, orang banyak yang menyolatkan jenazahnya, itu anaknya cuma moto-moto doang. Sekarang kan zaman moto. Sehingga beberapa hari kemudian dia kumpul sama teman-temannya. Wah itu dia menceritakan, wow kemarin waktu bokap gue meninggal, oh banyak nih yang menyolatkan jenazahnya nih. Nih lihat foto-fotonya nih. Oh iya bener, banyak ya. Kata kawannya apa? Lo kok di sini nggak ada foto lo? Lah ini kan gue yang moto. Jadi lu nggak ikut sholat jenazah? Enggak, ya orang-orang ikut sholat jenazah, lu anaknya sendiri enggak, kata kawannya. Nah, jadi pastikan anak-anak itu bisa sholat jenazah. Bikin lomba, lomba sholat jenazah. Yang nonton jadi tahu, oh begitu caranya. Yang jadi peserta apalagi lomba azan. Ini udah sering lomba azan. Cuma yang juara nggak jadi muazin. Nah, gitu. Mestinya yang juara jadi muazin. Sebagaimana tadi lomba khutbah Jumat, tiga pemenangnya, juara satu, juara dua, juara tiga, itu dijadwal di masjid tempat diselenggarakannya itu langsung. Wah, itu kan proses seleksi juga jadinya. Nah, begitu tuh PHBI. Yang berikutnya, dakwah melalui perpustakaan. Lanjut, dakwah melalui perpustakaan. Ini sesuatu yang sudah ditinggalkan oleh kalangan kita, oleh masyarakat, oleh pengurus masjid, sehingga dakwah melalui perpustakaan. Maka siapkan pengelola ruangan dan ketentuan peminjaman. Semua buku distempel milik perpustakaan masjid, diberi nomor kode sesuai dengan klasifikasinya dan disampul plastik supaya dia awet. Pengadaan buku berasal dari sumbangan atau wakaf jamaah, dan pengurus masjid harus membeli buku baru setiap bulan. Karenanya kas masjid digunakan untuk membeli buku. Jadi bukunya jangan cuma minta sumbangan, tapi beli, pakai duit masjid. Bulan ini kita beli tafsir Al-Azhar, Buya Hamka. Enggak banyak duitnya, cuma 3 jutaan. Satu set, 9 jilid, terbitan Gema Insani Press, misalnya begitu. Beli. Sepeda listrik Cina aja 6 juta kebeli kan gitu. Mestinya sih setiap rumah punya ini. Ya, setidaknya masjid. Sehingga jamaah yang nggak punya bisa baca di masjid. Atau bisa pinjam, bawa pulang. Nah, nanti bulan, dan ini diumumkan. Masjid, perpustakaan masjid kita Alhamdulillah sudah beli tafsir Al-Azhar, Buya Hamka. Silahkan jamaah yang mau baca. Nanti bulan depan ada lagi diumumkan. Alhamdulillah bulan ini sudah kita beli buku tafsir Al-Misbah, karya Muhammad Quraisy Shihab. 3 jutaan. Nah, bulan berikutnya lagi diumumkan lagi. Sudah kita beli tafsir Fi Zilalil Quran, karya Sayyid Kutub. Bulan berikutnya lagi sudah kita beli. Begitu. Jadi setiap bulan ada buku baru diumumkan. Kemudian eh, daftar katalognya itu dibagikan kepada jamaah. Bisa dalam bentuk fotokopi, bisa dalam bentuk PDF melalui media sosial. Sehingga jamaah kita tahu buku-buku apa saja yang ada di perpustakaan masjid. Dan selalu bertambah. Baik ditambah oleh jamaah dengan cara menyumbangkan buku, maupun memang dianggarkan oleh masjid.
Nah, itu begitu. Ini selanjutnya, lanjut, lanjut. Yang keenam, bagus ada layanan antar jemput. Sehingga jamaah cukup kirim WA, saya mau pinjem buku tentang fikih sunnah Tentang Sayyid Sabiq, jilid satu. Nah, dari siapa? Dari sini namanya, alamatnya. Maka nanti buku itu diantar. Ya, buku itu diantar. Kemudian agar meningkat budaya baca, maka ada kegiatan-kegiatan seperti pengajian, seminar yang membahas buku yang ada di perpustakaan. Sehingga ya bagus kalau dihadirkan, misalnya kalau tafsirnya fi zilalil Quran, dihadirkan penerjemahnya, eh, dihadirkan editornya, dan sebagainya. Kalau buku masih ada penulisnya, ya hadirkan penulisnya. Bagus juga membagikan buletin atau buku saku tentang tema tertentu. Jadi pengurus masjid bisa menerbitkan buku saku, bagikan ke jamaahnya. Kalau jamaahnya ada 500 kakak, maka dicetak 500 buku, atau dilebihkan lagi untuk dibagikan kepada masjid-masjid sekitar. Sekelurahan di Jakarta itu setidaknya ada 20 masjid. Nah, kalau setiap masjid dibagikan 50 misalnya, nah itu ada 20 masjid ditambah dengan sejumlah eh, jamaah kita. Ini dakwah melalui perpustakaan. Kemudian lanjut. Nah, terus ini juga yang belum banyak dilakukan, menggarap yang belum ikut. Nah, fakta menunjukkan sedikit orang yang ikut pengajian, tidak lebih dari 5% jamaah. Sehingga terobosan baru harus dilakukan. Misalnya pengajian dari rumah ke rumah, pengajian di bawah pohon, forum arisan, komunitas tertentu, dan lain-lain. Sehingga bagaimana dipikirkan yang belum tergarap bisa digarap, didatangi, dibina. Teknisnya bisa disesuaikan. Suasana yang rekreatif dan dialogis penting untuk dikembangkan. Masjid itu kan umumnya punya teras, punya serambi. Nah, teras itu mestinya digunakan oleh pengurus masjid untuk dialog yang sifatnya santai, masalah, dan seterusnya. Nah, serap aspirasi jamaah tentang apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan. Sehingga orang tuh kalau suasananya rekreatif itu kadang-kadang mau mengutarakan keinginannya. Kemudian dalam konteks sosial, tadi kan ada fungsi istimaiyah, fungsi sosial. Maka dalam konteks fungsi sosial, eh, dakwah melalui aspek sosial ini, misalnya ada konsultasi jamaah, konsultasi jamaah. Jamaah kita kan punya banyak masalah. Ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga, masalah mendidik anak, dan sebagainya. Maka masalah-masalah itu harus dibantu pemecahannya. Lanjut ke slide berikutnya tentang konsultasi. Umumkan kesempatan untuk curhat. Siapkan orang yang siap melayani. Nah, di masjid siapa nih yang bisa melayani jamaah untuk curhat dan membantu memecahkan masalah. Sehingga kalau ada jamaah datang, kemudian mau curhat, Bapak pengurus masjid ya,
Iya, saya pengurus masjid. Kebetulan kalau begitu. Kebetulan kenapa? Saya ada masalah. Saya ingin minta masukan dari Bapak. Oh ya, silakan, ayo. Gitu mestinya. Jangan sampai pengurus masjid malah nggak begitu. Pak, kalau ada masalah jangan ngomong sama saya. Saya juga banyak masalah. Ya, jangan sampai ngomong nggak begitu. Nah, persoalan yang harus ditindaklanjuti harus dilakukan. Oh, ternyata ini masalahnya orang mau usaha nggak punya modal. Maka masjid kan jadi UPZ, unit penghimpun zakat. Nah, dana zakat bisa dipakai buat modal usaha. Oh, ternyata jamaah kita ini nganggur. Nganggur karena nggak punya keahlian. Kalau begitu bikin pelatihan. Sehingga jamaah kita punya keterampilan, punya keahlian yang dengan itu dia bisa berusaha. Ini contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah dakwah personal. Dakwah personal. Lanjut. Dakwah personal itu aktivitas dakwah yang pendekatannya pribadi. Jadi tidak selalu formal kayak pengajian. Jamaahnya harus hadir. Ada saat pengurus masjid atau orang yang menjadi tim itu datang mendatangi jamaah. Sehingga bisa ngobrol-ngobrol. Orang tuh kan eh, membutuhkan teman bicara sebenarnya. Apalagi pada masyarakat yang selama ini individual. Apalagi orangnya sudah pensiun misalnya. Dia dalam kesendirian. Nah, maka perlu ada tim yang ngajak ngobrol untuk memotivasi, mencerahkan, menggugah untuk taat beragama. Obrolan bisa di teras masjid, bisa di halaman masjid, bisa didatangi, bisa saat olahraga, dan seterusnya. Bisa dari rumah ke rumah. Yang terakhir, lanjut, adalah dakwah melalui media sosial. Ini juga harus dimanfaatkan media sosial dengan baik oleh masjid. Eh, Tentu saja harus siapkan admin dan konten kreator. Eh, Selama ini kadang-kadang ada masjid punya punya Facebook misalnya, tapi persoalannya pada update-nya. Masa hari gini masih update-nya statusnya masih Selamat Idul Fitri kan gitu. Nah, namanya tidak update. Maka miliki akun Facebook, Instagram, TikTok, blog, sampai YouTube sehingga pengajian itu disiarkan, apakah itu di streaming, apakah direkam dulu baru diposting. Lalu bagikan link yang sudah diposting itu. Sebarkan pesan dakwah dan keilmuan, ada artikel, ada ayat, dan hadis pilihan melalui media sosial. Ini yang saya hantarkan untuk nantinya kita dialogkan dan silahkan dikembangkan di masyarakat kita. Saya kembalikan Ya, ke terima kasih Pak Mang Ustadz. Asep. Eh, Menarik ya topik yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Yani. Silahkan dari teman-teman ada yang mau menanggapi, raise hand sambil saya melihat apa namanya eh, di chat. Ada, silahkan. Oh, Pak Zahriwi ya, Pak Zahrawi. Pak Zahrawi, terus siapa lagi? Oke, silakan Mbah. Monggo, Pak Zahriwi, Pak Zahrawi ya mungkin. Silakan Pak, Pak Zahrawi. Bentar. Monggo, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, simbah ini. Moga-moga
Sehat semua. Selalu hadir. Niat. Nih, Mbah, selalu Iya, hadir ya. Wah, mantap. Silakan, Mbah. saya pernah suatu saat ketika di Madinah itu bertanya pada mungkin termasuk pembimbing, apa bedanya masjid di Madinah dan masjid di Indonesia? Yang saya tanya itu bingung. Apa ya Mbah? Kan begitu. Bedanya kalau di Madinah ini sebelum azan jamaah sholat sudah berduyun-duyun. Kalau di Indonesia azan sudah dikumandangkan, tapi jamaahnya juga belum datang ya begitu. Oh iya ya Mbah, iya. Kenapa itu terjadi? Ini kan problem. Kemudian saya juga pernah membaca ada kata-kata minal masjid ila siasa, minal masjid ila itisod, minal masjid ila tarbiyah, dan lain-lain. Nah, sekarang masalah manajemen masjid ini memang menjadi pertanyaan, dan kalau kita mau mengilustrasikan, ini ternyata Ustadz di Masjid Yogyakarta itu ada di apa Joko Karyan. Jogokarian ini juga lumayan lah untuk bisa menjadi sampel atau percontohan. Jadi kalau ini bagaimana kita implementasi masjid yang menjadi pusat atau menjadi ruh aktivitas hidup kehidupan, baik masalah ekonomi, masalah pendidikan, kesehatan, bahkan masalah politik, karena sekarang sudah banyak para politisi itu meninggalkan ruh masjid saat ini. Bayangkan kalau caleg-caleg ini kan habis berapa, atau calon-calon kepala daerah habis berapa, tahu-tahu nanti isinya kan korupsi. Ini karena apa? Jauh dari masjid. Oleh karena itu mohon Ustadz, ini nanti diperluas lagi eh, pembahasannya sehingga betul-betul masjid seperti yang Allah kehendaki oleh Rasulullah contohkan nanti menjadi opsi solusi rahmatan lil alamin. Ya mungkin karena simbah ya begitu ungkapannya. Monggo Ustaz, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau komen? Siapa nih? Coba saya lihat. Oh, Baik, saya komentari dulu. malah. Silakan, Pak Ustadz. Saya nanti baca chat. Oke. Ya, kalau di Madinah memang orang datang ke sana dari berbagai penjuru dunia mau ibadat. Eh, maka ketika semangat ibadat itu ada pada jamaah kita di sini, maka mereka pun berusaha untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Karenanya semangat beribadat itu menjadi sesuatu yang harus selalu kita tekankan. Sehingga keharusan sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah itu harus kita sosialisasi terus kepada jamaah kita. Tentang masjid menjadi pusat kehidupan itu juga harus kita kembangkan dan ini harus dimulai dari pengurusnya dulu. Karena masjid kalau mau makmur itu harus dimulai dari penyamaan persepsi. Samakan dulu persepsi di kalangan pengurus, di kalangan jamaah. Jadi pengurus dan jamaah udah satu visi kira-kira begitu. Dan Masjid Jogokarian sepertinya begitu, sudah satu visi. Sesudah itu nanti baru konsolidasi pengurus. Kalau visinya sudah sama, pengurusnya sudah solid, eh, boleh dibilang tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Sehingga kemajuan demi kemajuan bisa dicapai. Saya sekarang ini kan membicarakan aspek dakwahnya, dakwah berbasis masjid. Eh, dalam konteks yang lain itu kan banyak, sehingga fungsi masjid itu ada fungsi ubudiyah, peribadatan, pendidikan, dan sosial yang kalau mau diwujudkan itu akan membuat masjid kita menjadi masjid yang makmur dan bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Baik, terima kasih Pak. Ya, eh tentang ini yang di chat ya.
Di chat pertama, sebentar, yang pertama terkait dengan inovasi. Ya, terkait dengan inovasi, ini kalau di pengurus masjid ini mau berinovasi, sering ada penolakan ini, Ustaz. Yang Iya, dari warga yang pemahamannya berbeda. Bagaimana cara mengatasinya? iya. Satu ya. Terus eh, bagaimana topik ada dari concernnya Pak Gede Parma tentang teknologi kemasjidan, membuat materi atau dakwah di masjid lebih atraktif ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana program masjid menarik buat anak generasi strawberry atau Gen Alpha. Ya, silakan. Baik. Ya, penolakan itu terjadi karena memang belum ada kesamaan persepsi. Kalau ada kesamaan persepsi, maka orang malah menyampaikan usulan-usulan yang kreatif. Eh, Bahkan memang harus dikembangkan sedemikian rupa. Wajar ada penolakan karena memang orang belum paham. Eh, Orang masih memahami masjid sebagaimana orang tua kita dulu. Saya suka mengatakan, orang tua kita dulu sudah mengurus masjid dengan baik pada masanya. Lah masa itu sekarang sudah berubah. Nah, cuma ngurus masjid masih kayak orang tua kita dulu. Sehingga diperlukan kreativitas. Maka kalau ada penolakan, ya didiskusikan. Bicara baik-baik. Eh, Kenapa Bapak nggak setuju? Itu kan menyangkut pemahaman. Cuma sayangnya diskusi-diskusi itu semakin dijauhkan. Kenapa? Karena orang nggak nggak mau dikritisi. Namanya diskusi kan ada kritik. Orang tidak mau dikritik, tidak mau diberi masukan. Apalagi kalau pengurusnya di sebuah komplek perumahan, perumahan instansi, perumahan kementerian dan sebagainya misalnya, lalu ketuanya bekas pejabat, nah, itu makin makin sulit untuk menyampaikan masukan-masukan. Nah, teknologi kemasjidan itu kan bisa dikembangkan. Makanya pengurus masjid itu harus harus tahu potensi jamaahnya itu seperti apa. Oh, ternyata ada jamaah kita ini sarjana IT, kenapa tidak dimanfaatkan? Oh, ternyata anak-anak muda bisa bikin channel YouTube dan seterusnya begitu. Jadi, kalau sudah ada kesamaan persepsi, maunya apa, lalu masjid mau dikembangkan, salah satunya dari aspek teknologi informasi yang berkembang pada masa sekarang. Lah, ada pertanyaan kepada saya, Pak Ustadz, bagaimana kalau masjid pasang WiFi? Ya nggak apa-apa. Ya tak kan masalahnya orang menyalahgunakan WiFi itu untuk sesuatu yang tidak baik. Ya, itu kan tinggal bagaimana diarahkan. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu suudzon. Eh, ada orang menggunakan golok untuk potong kambing, potong ayam, tapi ada juga orang menggunakan golok untuk melukai orang, bahkan membunuh orang. Apa terus jadi kita nggak usah punya golok hanya karena ada kasus seperti itu? Begitu. Nah, bagaimana menarik itu kegiatan masjid untuk anak-anak remaja? Ya, berarti perlu ada pendekatan, perlu ditanya anak remaja itu eh, bagaimana kegiatan yang menarik menurut mereka, jangan menurut kita. Menurut saya itu tidak menarik, tapi menurut anak-anak itu menarik. Itu kan persoalan komunikasi. Karenanya pengurus masjid itu harus terbuka untuk komunikasi kepada semua pihak, termasuk kepada anak-anak. Bahkan anak-anak dimintai pendapat.
Kita kan bisa belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang minta pendapat kepada anaknya yang baru gede, yaitu Ismail. Soal yakin, Ibrahim udah yakin Sampai bahwa ini perintah yang harus dilaksanakan. Tapi ternyata bukan soal yakin harus dilaksanakan. Ismail siap nggak kalau dilaksanakan? Karena ini terkait dengan Ismail juga. Nah sekarang anak-anak remaja itu diajak ngomong. Teknisnya terserah. eh, Agar mereka bisa berpendapat, mereka bisa mengutarakan perasaannya, bagaimana supaya masjid ini makmur, masjid ini baik, mereka terlibat di dalamnya. Itu yang sekarang eh, hampir tidak ada dialog-dialog itu. Baik, ada lagi? Assalamualaikum. Baik. Saya cek ada lagi pertanyaan. Saya Dari... ingin bertanya. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sempat ya silaturahim ke Stanford di Singapura, kita bisa lihat perpustakaan yang kita nggak perlu capek, yang anak muda nggak perlu capek. Jadi layar-layar itu sendiri yang bicara. Layar-layar itu bicara, ngasih petunjuk segala macam. Jadi perpustakaan sudah begitu memuliakan manusia begitu. Jadi orang cukup berdiri saya Stanford, Singapura, misalnya layar-layar itu cerita tentang sejarah Melayu atau sejarah. Nah bayangan saya kalau masjid dengan menggunakan perpustakaan sebagus itu, orang juga senang pergi ke masjid gitu. Tapi intinya memang perlu mungkin perubahan atau pembesutan gitu teknologi dalam kemasjidan. Jadi membaca buku tidak perlu ada buku terus dibaca capek. Ya, kalau baca buku langsung aja ada bukunya di dalam layar besar, kemudian nanti bukunya yang cerita tentang isinya gitu. Jadi para remaja kita atau remaja masjid atau jamaah masjid jadi lebih enak. Dan artinya juga memenuhi syarat bagi generasi sekarang misalnya bahwa segala sesuatu harus ada sensasinya. Masjid sekarang nggak ada sensasi, terlalu slow ya. Ini kalau bukan orang-orang yang memang soleh ya seperti Ustadz Ahmad Yani, panas ke masjid, nggak ada sensasi, nggak ada hal yang membuat interest misalnya atau membuat menjadi lebih bergairah. Gitu. Nah saya kira tadi saya bayangkan satu perpustakaan masjid dengan model yang ada di Singapura itu atau dengan model yang lebih canggih gitu. Kedua, mungkin nggak kira-kira kalau khotbah itu kita akan pakai 4D 4D gitu 4 dimensi. Di mana di ruang hatib itu kita buatkan 4D sehingga kalau mau khotbah itu bisa tadi satu tematik, kemudian sinambung, interaktif gitu kan. Jadi khotbah itu nggak lagi seperti sekarang perlu kita mendengarkan orang yang bicara bicara dengan retorika yang semaunya, tapi ada standarnya, standar teknologi. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling mungkin bisakah kemudian kultum itu pakai animasi aja biar enak gitu, kan? Kultumnya animasi pakai layar animasi. Jadi nggak lagi kita seperti diajarin gitu, didoktrin gitu, tapi diajak untuk bicara. Nah, intinya adalah adakah kemungkinan menawarkan teknologi kemasjidan agar masjid itu lebih ramah teknologi, ramah manusia. Kedua, saya kira adakah kita misalnya bisa membantu masjid-masjid di Indonesia untuk menjadi lebih menarik bagi generasi Gen Z atau generasi Strawberry atau generasi Alpha dan sebagainya. Oke, terima kasih. Itu saja. Terima kasih, Kang Asep. Baik. Makasih Pak. Lanjut Pak. Ya, gagasan-gagasan tentang bagaimana mengembangkan masjid yang lebih menarik itu sangat memungkinkan, dipersilahkan.
persoalan kita kan bagaimana kita menyiapkan pengurus masjidnya yang bisa lebih profesional, bisa lebih bagus, agar bisa menerapkan gagasan-gagasan baru yang dikembangkan. Perpustakaan misalnya tadi, ya kita juga perlu belajar kalau begitu. Bagaimana perpustakaan yang baik. Artinya teknologi maju bisa dikembangkan, yang lama juga nggak mesti ditinggal. Jadi dua-duanya seiring sejalan. Karena ada orang ke perpustakaan untuk menjadikan referensi, sehingga dia memang harus membuka lembar demi lembar di dalam buku-buku itu. Ada yang maunya praktis, satu masalah, ya dua-duanya dijalankan agar bisa dikembangkan. Nah, khutbah itu yang paling pokok adalah ada ketentuan-ketentuannya. Apapun yang mau dikembangkan silahkan selama tidak meninggalkan ketentuan itu. Misalnya khutbah itu bisa saja ditentukan temanya, ada batasan masalahnya dan seterusnya, sehingga khutbah lebih terarah, dibantu dengan teknologi yang berkembang sehingga bisa menjangkau semua jamaah yang ada. Sebab khotib itu kadang terhalang sehingga tidak semua jamaah bisa melihat khotib. Kalau dulu kan Nabi itu kalau naik mimbar, sahabat semua menghadapkan wajahnya kepada Nabi sebagai khotib. Sekarang terhalang oleh tiang, terhalang oleh tembok. Nah, itu kan bisa dibantu dengan teknologi supaya tidak terhalang. Masjid di Baitur Rahman Banda Aceh misalnya, karena banyak tiangnya, maka di balik tiang itu ada layar monitor, sehingga jamaah yang terhalang dengan tiang-tiang itu bisa melihat khotib lewat monitor. Jadi hal-hal teknis bisa dikembangkan. Baik, saya kira begitu. Dari anu Bu Neni, Bu Sri Neni sama Pak Taufik ya. Silakan. Ya, saya dulu ya. Ya, Bu Neni dulu, Bu Neni. Ya, Bu Neni. silakan, Bang. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya ingin tahu bagaimana kondisi masjid di zaman Rasulullah masih hidup. Contoh misalnya masalah azan ya. Pada waktu itu kan belum ada pengeras suara ya, baik suara Rasulullah ketika khutbah atau ceramah maupun ketika sedang membacakan melakukan sholat maupun suara Bilal. Manusia itu bukan hanya mata yang suka dengan yang indah-indah ya, di pantai, di gunung, begitu juga telinga gitu. Jadi sekarang ini ada pengeras suara gitu kan. Jadi sebenarnya itu di dalam Islam tuh harusnya bagaimana? Apakah hanya suara azan yang boleh terdengar keluar sampai radius berapa begitu, dan apakah semua aktivitas di masjid harus dikeluarkan gitu, misalnya ceramah, khotbah, dan ketika melakukan sholat pada waktu Isya dan subuh, maghrib begitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di zaman sekarang ini contoh masjid yang baik itu di mana, Pak Ustadz? Ingin meniru begitu. Apakah Joko Kariyan itu sudah ideal atau di mana begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Pak Taufik, silakan. Ya, pertanyaan saya sederhana nih Pak Ustadz, klasik ya. Saya melihat banyak masjid yang masih tidak ramah anak ya. Tapi saya lihat juga ini tidak salah pengurus masjid. Sepertinya pengurus masjid ini juga kehabisan cara
bagaimana supaya bisa anak itu kalau sholat tertib gitu ya di masjid atau di musola gitu kan. Nah ini barangkali Pak Ustadz punya solusi ya, bagaimana supaya anak-anak ini tertarik ke masjid, tapi juga tidak mengganggu jalannya ibadah seperti sholat fardu atau sholat Jumat. Itu saja Pak Ustadz. Baik, Terima kasih Pak Taufik, silakan. tentang speaker. Ya, kalau dulu kan di zaman Nabi, bahkan di zaman kita masih kecil, itu kan lingkungan kita ini masih sunyi. Jadi tanpa speaker juga suara khotib, suara imam itu terdengar. Tapi ketika sudah banyak kebisingan, akhirnya diperlukan speaker. Ya, itu begitu. Nah, maka dulu pada masa Nabi, azan itu disambung-sambung. Jadi misalnya ketika Bilal mengucapkan hayya 'alas shalah, itu nanti yang lain hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah sampai terdengar. Eh, Ajakan hayya 'alas shalah itu yang disambung-sambung. Maka speaker sekarang sudah ada pengaturan. Pengaturannya kalau azan, iqomat menggunakan speaker keluar. Tapi kalau sholat, pengajian, itu cukup suara di dalam. Biar supaya masyarakat sekitar itu tidak mengalami kebisingan. Ada juga yang berlebihan, misalnya setel kaset baca Quran, suaranya begitu keras, atau apalagi di Jakarta, eh, pengajian ibu-ibu baca zikir segala macam pakai speaker suara keluar, sehingga ada kebisingan di tetangga-tetangga masjid itu. Jadi cukup suara dalam. Itu pengaturan speakernya. Informasi boleh pakai suara keluar, ada orang meninggal, diumumkan, ada kebakaran, ada kebanjiran, dan sebagainya, sebagai informasi kepada masyarakat. Kalau orang ingin mengikutinya dari rumah, misalnya ibu ingin ikut pengajian di masjid tapi nggak ke masjid, ya itu kan bisa di streaming, mestinya bisa di media sosial. Nah, soal masjid, percontohan masjid yang ideal itu kan satu masjid dengan masjid lain masih berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Eh, Masjid Jogokarian ya bagus. Nah, maka saya menulis salah satu buku itu manajemen masjid berbasis contoh. Manajemen masjid berbasis contoh itu menulis tentang 11 masjid. 11 masjid yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Bagaimana masjid itu dikembangkan dengan baik. Kalau di Jakarta misalnya yang saya tulis itu Masjid Raya Al-Insan di Patal Senayan. Ada Masjid Al-Hidayah di Cengkareng Timur. Ada masjid di Al-Ikhlas Jati Padang. Ada lagi Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Selain Jogokarian di Jogja, Kapal Munzalan eh, di Pontianak, ada Masjid Al-Markaz di Makassar, ada Masjid As-Salam di Balikpapan. Nah, itu di antara masjid-masjid yang saya tulis. Buku ini ditulis atas usulan Pak Yusuf Kalla kepada saya. Pak Yusuf Kalla baca 9 buku yang sudah saya tulis. Dia bilang itu buku bagus, lalu masjid mana yang mengamalkan isi buku itu? Coba ditulis. Masjid mana yang dikelola dengan baik. Sehingga rujukan itu tidak hanya ke masjid
Jogokarian, tapi ke masjid-masjid lain yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Eh, Misalnya Masjid As-Salam di Balikpapan. Saya ke sana tahun 2018 untuk mengisi acara manajemen masjid. Sesudah itu masjid dikelola lebih baik. Selain tingkat pemakmuran menjadi lebih baik, dari sisi pendanaan juga menjadi lebih baik. Dia bilang dulu ketika masjid dikelola biasa-biasa saja, dananya itu cuma 5 juta sepekan atau 20 juta sebulan. Sesudah dikelola lebih baik, ternyata pemasukan dana meningkat. 20 juta sepekan, 80 juta sebulan. Kemudian 2 tahun yang lalu saya ke situ lagi dalam rangka milad masjid itu yang ke-15. Sekaligus memberikan manajemen masjid juga kepada masjid-masjid lain. Saya diberi informasi bahwa sekarang dana masjid itu perputarannya 300 juta per bulan. Meskipun 300 juta per bulan, ternyata saldonya tetap di bawah 10 juta. Itu artinya masjid menggunakan dananya dengan sebaik-baiknya. Terakhir soal masjid ramah anak. Ini kan tadi harus menyamakan persepsi dulu. Anak-anak ini mau diterima apa tidak? Mau dilayani apa tidak? Kalau mau dilayani, sambut dengan gembira. Pengurus masjid harus menyambut dengan gembira kedatangan anak-anak. Lalu diatur, dibimbing. Selama ini kan nggak ada yang membimbing, nggak ada yang mengarahkan. Semua jamaah tuh nggak diarahkan oleh pengurus masjid. Padahal kalau kita naik pesawat, udah 100, udah 1000 kali sekalipun naik pesawat, tetap aja pramugari memberikan arahan. Gunakan sabuk pengaman, begini cara mengencangkannya, dan seterusnya. Macam-macam itu. Sampai pelampung, menggunakan pelampung. Padahal kita mau terbang, tapi diajari bagaimana menggunakan pelampung. Nah, begitu juga mesti di masjid, harus ada arahan. Standar berada di masjid itu harus diarahkan. Nah, anak-anak, bagaimana ngaturnya? Itu kan harus ada petugasnya dulu yang mengatur. Petugasnya nggak ada, bagaimana ngatur? Nah, jadi ada petugas masjid khusus menangani anak-anak. Anak-anak datang, misalnya, dikasih aja nomor. Nih, kamu nomor berapa nih? Nomor 1. Silakan masuk. Silakan masuk. Kamu cari nomor 1. Karpetnya tuh udah dikasih nomor. Nah, kamu duduk di situ, nanti ada lagi yang nomor 2, nomor 3. Itu diacak agak jauh jaraknya. Bahkan nomor ini jangan dibuang. Nanti mau pulang, diserahkan tuh kepada petugas masjid. Nanti dia dikasih hadiah. Mungkin anak-anak jadi senang. Anak-anak kadang baca amin dengan suara keras, saling bersaut-sautan. Waladhdallin, amin, min, min, min. Kan ada anak-anak begitu. Nah, kalau begitu bikin latihan. Ayo, nak, kita latihan baca amin. Apalagi sebentar lagi mau terawih nih, anak-anak banyak. Ayo latihan baca amin. Misalnya nih Bapak jadi imam. Bapak baca waladhdallin. Nah, kalian baca amin. Latihan lagi. Ayo, sekali lagi. Waladhdallin. Amin. Gitu. Sholat dilaksanakan. Tarawih misalnya. Ternyata ketika baru 2 rakaat, itu tadi terdengar aminnya masih belum bagus. Latihan lagi. Sebelum kita lanjutkan rakaat yang berikutnya, ayo anak-anak kita latihan lagi aminnya. Begitu. Ini contoh. Anak-anak itu dikasih sarana bermain. Anak-anak itu dipandu, didampingi. Bahkan untuk keperluan itu, mungkin saja ada pengurus masjid yang
tim ini sholatnya belakangan untuk mengatur, mendampingi anak-anak. Begitu, Pak. Baik, ini yang saya Ya, sip. sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz. Saya kira sudah cukup waktunya. Mungkin closing statement Pak Ustadz Ahmad Yani sebelum kita. Ya, banyak hal yang harus dikembangkan oleh masjid, apalagi dalam konteks sekarang diperlukan namanya kreativitas mengurus masjid. Untuk itu maka mengurus masjid itu harus sepenuh jiwa, tidak harus sepenuh waktu. Kalau sudah sepenuh jiwa, nanti waktunya ada. Tapi kalau orang tidak sepenuh jiwa, ada waktu juga bilangnya nggak ada waktu. Kalau ada di antara eh, aktivis KBPI, pengurus KBPI yang menjadi pengelola masjid, bagus. Menjadikan masjidnya sebagai percontohan, sehingga ada ada kelebihan dibanding masjid-masjid yang lain. Bisa dikembangkan kegiatan-kegiatan manajemen masjid. Demikian dari saya Ya, kembalikan. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas materinya, atas pemaparannya yang menginspirasi, dan bisa kita jangkau, kita sebagai pengurus atau sebagai temannya pengurus atau apa masjid yang bisa kita kunjungi dan sebagainya. Biasanya memang kita rutin ada pelatihan manajemen masjid. Mungkin suatu saat kita akan adakan lagi kegiatan pelatihan masjid untuk menebarkan kebaikan bagaimana mengelola masjid dalam konteks dakwah lebih terkelola. Baik, kita akhiri. Sekali lagi terima kasih Ustadz Ahmad Yani. Kita akhiri kegiatan pengajian ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Silakan bersilaturahmi. Siap. Bang Ahmad Yani,